Ya, pemirsa, bagaimana generasi Z menghadapi tantangan sulit? Generasi Z bakal lebih cepat miskin dan hampir 10 juta generasi Z atau... Kamu pasti pernah mendengar bahwa generasi Z dianggap sebagai generasi yang terlalu sensitif, bergantung pada teknologi, dan kurang mampu menghadapi tantangan dunia nyata. Banyak orang, terutama generasi sebelumnya, berpendapat bahwa Gen Z lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada berinteraksi di kehidupan nyata. Mereka juga sering diabeli sebagai generasi yang cenderung menghindari kesulitan dan lebih memilih kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi. Namun, apakah pandangan ini benar-benar mencerminkan kenyataan? Apakah kita sudah cukup memahami mereka dengan objektif atau justru terjebak dalam stereotip yang berkembang di masyarakat? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai alasan dibalik kritik yang sering dilontarkan kepada Gen Z, serta menganalisis bagaimana perkembangan teknologi, perubahan sosial yang pesat, dan kondisi dunia yang serba cepat turut membentuk cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apakah pandangan negatif tentang mereka memang tepat, atau ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan agar bisa melihat Gen Z dengan perspektif yang lebih luas dan adil? Yuk, langsung aja. Salah satu alasan mengapa Gen Z sering dianggap lebih lemah dibandingkan generasi sebelumnya adalah karena perhatian besar mereka terhadap isu kesehatan mental. Banyak orang beranggapan bahwa kecenderungan mereka untuk terbuka tentang masalah ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menghadapi tekanan. Gen Z mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal sebenarnya mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental. Keberanian Gen Z untuk mengakui tantangan yang mereka hadapi dan mencari bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan mental justru menunjukkan ketangguhan dan keberanian. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang sering kali menutupi atau mengabaikan isu ini, Gen Z lebih terbuka dan tidak merasa malu untuk mencari dukungan. Mereka menyadari bahwa kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan secara keseluruhan, dan banyak dari mereka yang secara aktif mencari bantuan dari terapis atau bergabung dengan komunitas yang mendukung kesehatan mental. Ini adalah perubahan signifikan dalam cara kita memandang apa artinya menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Generasi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan mencari bantuan atau berbicara terbuka tentang perasaan dan masalah yang dihadapi. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Gen Z. Mereka tumbuh dalam dunia digital, di mana informasi dan komunikasi dapat terjadi dalam hitungan detik. Hal ini seringkali dilihat sebagai ketergantungan yang berlebihan terhadap perangkat digital dan dunia maya. Namun, kenyataannya adalah teknologi memberikan mereka akses tak terbatas untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh generasi sebelumnya. Berdasarkan data dari Pew Research Center, sekitar 95% dari Gen Z memiliki akses ke smartphone yang memberikan mereka berbagai peluang untuk belajar, berinovasi, dan berkembang. Stigma yang menyebutkan mereka terlalu bergantung pada teknologi seringkali mengabaikan kenyataan bahwa mereka turut berkontribusi besar dalam transformasi digital yang saat ini menjadi salah satu pilar utama ekonomi global. Teknologi bukan hanya alat bagi mereka untuk terhubung dengan dunia, tetapi juga sarana untuk menciptakan perubahan dan kemajuan yang belum pernah ada sebelumnya. Media sosial sering dianggap sebagai penyebab utama berbagai masalah yang dihadapi oleh Gen Z. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter memang memiliki dampak yang negatif seperti cyberbullying, tekanan untuk selalu tampil sempurna, dan munculnya perasaan fear of missing out atau FOMO. Namun, meskipun demikian, media sosial juga memberikan Gen Z sebuah ruang untuk mengekspresikan diri, menyuarakan pendapat, dan memperjuangkan berbagai isu penting yang mereka anggap relevan. Melalui media sosial, mereka bisa dengan mudah menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran tentang berbagai topik, serta membangun komunitas yang saling mendukung untuk berbagi tujuan yang sama. Meskipun media sosial memiliki sisi gelapnya, dan pada akhirnya, platform ini hanyalah alat, dan dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jika dimanfaatkan dengan bijak, media sosial bisa menjadi kekuatan positif yang mendorong gerakan sosial, mempertemukan orang-orang dengan visi yang sama, serta memberikan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Gen Z, dengan kreativitas dan keterbukaannya, telah menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi sarana untuk membawa dampak sosial yang besar, bukan hanya sekedar tempat untuk hiburan semata.
Media memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan cara kita melihat dunia, termasuk pandangan publik terhadap generasi Z. Sayangnya, pemberitaan mengenai Gen Z seringkali berfokus pada aspek-aspek yang negatif, seperti citra mereka yang dianggap malas atau tidak tahan akan tekanan, daripada menggali keberhasilan atau kontribusi positif yang mereka berikan. Hal ini membuat masyarakat seringkali melihat mereka dari sudut pandang yang sempit, tanpa mempertimbangkan konteks dan tantangan unik yang dihadapi Gen Z di era digital ini. Pemberitaan yang cenderung mengedepankan kelemahan-kelemahan mereka, menciptakan gambaran yang tidak adil dan tidak profesional tentang generasi ini. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Your Studies, media lebih sering menyoroti masalah yang dihadapi oleh generasi muda seperti stres dan ketergantungan pada teknologi daripada pencapaian-pencapaian mereka. Padahal, kontribusi Gen Z dalam bidang teknologi, kewirausahaan, dan aktivisme seringkali tidak mendapat sorotan yang setara. Dampaknya, stereotip negatif tentang mereka semakin diperkuat tanpa memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam dan adil mengenai potensi mereka. Perspektif negatif yang terus berkembang tentang Gen Z juga kerap memicu ketegangan dengan generasi sebelumnya. Padahal, setiap generasi memiliki tantangan dan keunggulannya masing-masing yang membentuk karakter mereka. Kritik yang muncul seringkali mencerminkan kesulitan generasi sebelumnya dalam memahami dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Sebagai hasilnya, pemahaman yang lebih terbuka dan objektif tentang Gen Z sangat penting agar kita dapat melihat mereka dalam cahaya yang lebih realistis dan menghargai apa yang mereka bawa untuk masa depan. Sebagai kesimpulan, pandangan negatif yang sering dilontarkan terhadap Gen Z seperti dianggap terlalu sensitif, bergantung pada teknologi, atau tidak tahan tekanan, hanya mencerminkan sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya lebih kompleks. Generasi ini menunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan kesehatan mental dengan terbuka, memanfaatkan teknologi untuk berinovasi dan berkembang, serta menggunakan media sosial seperti berbagai platform untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan isu-isu penting. Meskipun media sosial seringkali menyoroti sisi negatif mereka, kita perlu menyadari bahwa setiap generasi memiliki tantangan dan keunggulan unik yang membentuk mereka. Sudah saatnya kita menilai Gen Z dengan perspektif yang lebih objektif dan adil, menghargai kontribusi mereka dalam dunia yang terus berubah, dan memahami bahwa mereka bukanlah generasi yang lemah ataupun cemas, tetapi generasi yang berani, kreatif, dan penuh potensi untuk membawa perubahan positif. Jika kita bisa melihat mereka dalam cahaya yang lebih luas, kita akan lebih bisa menghargai peran mereka dalam bentuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Dan terima kasih.